Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ibu yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Berjumpa lagi dengan ibu di sini, yaitu Ibu Mariana SPDI yang akan mengajarkan kalian pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepemahaman. Yang akan kita bahas mengenai hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah adalah yang pertama, kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang kedua, pengertian hijrah. Yang ketiga, sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan yang keempat, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, adapun pengertian hijrah, hijrah memiliki arti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam Islam, hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perpindahan beliau dan para sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, kalau anak-anak sekalian dari kelas 3 berpindah ke kelas 4, itu mungkin ada yang tahu apakah itu termasuk hijrah? Ya, itu termasuk hijrah karena kalian sama-sama untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan kelakuan ataupun nilai-nilai kalian ketika kelas 4 sama ketika di kelas 5. Jika mungkin pelajaran matematika, bahasa Indonesia, nilai kalian masih 7 di kelas 4, maka di kelas 5 nantinya nilai kalian harus lebih baik daripada ketika kalian di kelas 4. Jadi, apa sebab-sebab Nabi hijrah? Menyebabkan Nabi hijrah, yang pertama yaitu tekanan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap umat Islam di Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak kuat lagi melihat bagaimana kaum Quraisy melakukan penekanan dan penyiksaan terhadap umat-umat Nabi Muhammad, yaitu umat Islam di kota Mekah. Maka itulah salah satu penyebab mengapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, kesulitan dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam karena kaum Quraisy pada saat itu masih jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh. Mereka tidak mau menerima ajaran-ajaran agama Nabi Muhammad di Mekah. Mereka menganggap ajaran-ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang tidak masuk akal bagi mereka. Yang terakhir, adanya tawaran dari penduduk Madinah untuk menerima dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah dengan adanya penawaran dari kaum Madinah, penduduk Madinah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad mengajak sahabat-sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam dan mempermudah bagi beliau untuk berdakwah dalam hal menyebarkan agama Islam. Lalu bagaimana perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat bersama sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Namun perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tidaklah mudah.
mereka harus bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran-kejaran kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan bimbingan seorang penunjuk jalan, karena mengkhawatirkan perjalanan Nabi Muhammad SAW jika dihadang ataupun diserang oleh kaum kafir Quraisy. Ketika sampainya Nabi Muhammad SAW di Madinah, lalu bagaimana sambutan penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya? Penduduk Madinah menyambut Nabi Muhammad SAW dengan penuh kegembiraan. Alhamdulillah, karena Rasulullah SAW disambut baik oleh kaum Madinah. Rasulullah SAW juga disambut dengan nasyid yang berbunyi, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kaum Ansor ataupun kaum penduduk Madinah bersedia membantu kaum Muhajirin atau pendatang dari Mekah. Jadi anak-anak, dengarkan ya. Ada 2 kaum di kota Madinah. Yang pertama yaitu kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah kaum yang menolong ataupun kaum penduduk Madinah asli yang menolong Nabi Muhammad ataupun menyambut Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum yang kedua yaitu kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini adalah para sahabat-sahabat Nabi beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian, peran hijrah dalam sejarah Islam. Awal mula terbentuknya masyarakat Islam yang baik. Yang kedua, Rasulullah SAW mendirikan masjid dan menyusun sistem pemerintahan Islam. Yang ketiga, munculnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian, ketika Nabi berada di Madinah, ada Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah perjanjian yang dibuat Rasulullah SAW untuk menyatukan penduduk Madinah, mengatur hubungan antara kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain, menjadi dasar pertama dalam pemerintahan Islam. Hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah Madinah bersama sahabat-sahabatnya. Yang pertama, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW tadi mendapatkan tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy, namun Rasulullah SAW tetap sabar dalam berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Yang kedua, pentingnya kerjasama dan persatuan dalam membangun masyarakat. Yang ketiga, hijrah mengajarkan bahwa perjuangan membutuhkan pengorbanan, karena Nabi Muhammad SAW tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita bayangkan bagaimana dia memperjuangkan agama Islam yang ditolak oleh kaum kafir Quraisy sehingga disambut dengan baik oleh kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah.
Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pelajaran kita hari ini mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Semoga kita dapat mengambil segi baiknya pendidikan ataupun ilmu yang baik dari pelajaran yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Semoga kita dapat meneladani semangatnya hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dengan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga dengan kita. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga anak-anak Ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan ataupun amal kebajikan kalian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini pelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang lain. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.